Merekayasa ini oleh Siska Indasari NIM 57. Ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana cara menambang gas alam? Kedua, dampak pemanasan global di flora dan fauna. Lalu, apa opini kalian mengenai penggunaan energi di masa COVID-19 di sektor rumah tangga? Ya, yang soal pertama ini ada cara menambang gas alam. Gas alam yang sering disebut dengan gas bumi atau gas rawa adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terdiri dari metana, terdapat jauh di bawah tanah, maka untuk dapat menambangnya perlu melakukan pengeboran. Proses pengeboran dilakukan secara vertikal dan horizontal atau directional drilling atau secara terarah. Pada pengeboran vertikal tanah dibor lalu dipasangkan casing untuk menghindari gugurnya dinding formasi ke dalam lubang bor. Pengeboran dilakukan hingga kedalaman sekitar 10.000 sampai 30.000 feet. Setelah itu dilakukan pengeboran horizontal yang juga dilapisi pipa baja. Setelah pengeboran dirasa cukup, pipa baja diberikan air dan selanjutnya pipa baja dilakukan perforasi hanya pada bagian yang terkena batuan gas alam agar cairan mengalir keluar melalui sumur bor. Dampak pemanasan global di flora dan fauna. Pemanasan global merupakan isu lingkungan hidup yang dapat menyebabkan perubahan iklim global. Perubahan iklim global terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang cukup panjang, antara 50 hingga 100 tahun. Walaupun terjadi secara perlahan, perubahan iklim memiliki dampak yang sangat besar. Dampaknya yaitu seperti mencairnya es di kutub selatan, pergeseran musim, dan peningkatan permukaan air laut. Dampak tersebut memberikan pengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup. Dampak pemanasan global pada flora dan fauna. Dampak yang ditimbulkan yaitu spesies range atau cakupan jenis. Perubahan iklim berdampak pada temperatur dan curah hujan. Hal ini mengakibatkan beberapa spesies tidak dapat menyesuaikan diri, terutama spesies yang mempunyai kisaran toleransi yang rendah terhadap fluktuasi suhu. Perubahan fenologi. Pergeseran dalam siklus yang reproduksi dan pertumbuhan dari jenis-jenis organisme. Sebagai contoh, migrasi burung terjadi lebih awal dan menyebabkan proses reproduksi terganggu karena telur tidak dapat dibuahi. Lalu ada perubahan interaksi antar spesies. Ada interaksi antar spesies semakin kompleks, predation, kompetisi, penyerbukan, dan penyakit. Hal itu membuat ekosistem tidak berfungsi secara ideal. Lalu laju kepunahan. Kepunahan telah menjadi kenyataan sejak hidup itu sendiri muncul. Di masa yang lalu, spesies yang punah akan digantikan oleh spesies baru yang berkembang dan mengisi celah atau ruang yang ditinggalkan. Pada saat sekarang, hal ini tidak akan mungkin terjadi karena banyak habitat telah rusak dan hilang. Lalu upaya perlindungan dari kepunahan, yaitu ada penetapan konservasi ex situ dan in situ. Di Indonesia sendiri sudah mempunyai 386 kawasan konservasi darat dengan luas sekitar 17,8 juta hektar dan 30 kawasan konservasi laut dengan luas 4,75 hektar. Lalu ada ratifikasi protokol Cartagena dan TGRFA dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari teknologi rekayasa genetika pada komponen keanekaragaman hayati. Berpartisipasi di kelompok like-minded megadiversity countries atau LMMDC bertujuan untuk saling bertukar pengalaman dan mencari posisi bersama dalam mengembangkan rezim internasional untuk masalah akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya hayati. Pengendalian spesies invasif. Sebagai langkah mengantisipasi kemungkinan kepunahan spesies lokal akibat dari masuknya spesies asing yang tidak diinginkan. Lalu pertanyaan ketiga, apa opini kalian mengenai penggunaan energi di masa COVID-19 di sektor rumah tangga? Penggunaan energi di rumah tangga, konsumsi energi nasional mencapai 1,23 miliar barel oil equivalent pada 2017. Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari jumlah tersebut sebanyak 382,95 juta BOE atau hampir sepertiga konsumsi energi untuk sektor rumah tangga dan merupakan yang terbesar dibandingkan sektor lainnya.
Jumlah rumah tangga saat ini mencapai 67,17 juta dan pasokan energi nasional mencapai 1,34 miliar bui. Setelah adanya pandemi corona, saat ini konsumsi pada sektor rumah tangga sangat menurun karena tidak lagi melakukan aktivitas sehingga konsumsi menurun cukup tajam dari 3,22% hingga 1,60%. Sekian presentasi dari saya, Jessica Indasari. Terima kasih.